selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Mams dan Paps dan semua pemirsa podcast kami hari ini. Hari ini kita kedatangan seorang tamu narasumber yang cukup kompeten dengan bidangnya. Saya perkenalkan dulu. Di samping saya Ibu Nur Adria yang biasa dikenal dengan Ibu Nunun. Selamat sore Bu. Sore Pak. Oke, beliau saat ini adalah praktisi dari pola makan sehat yang sudah lebih dari 4 tahun. Artinya sudah cukup experience dengan hal yang akan dibawakan hari ini. Pendidikan beliau sebagai resume aja adalah seorang mahasiswi S2 FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat UI jurusan Gizi Masyarakat, dan beliau juga seorang ibu dari satu putri yang bersekolah di School of Human kelas 11 dan 2 putra, yang satu sekolah di SMP School of Human kelas 8 dan yang satu lagi sedang di SD kelas 3. Artinya beliau juga sudah menerapkan apa yang dibahas sore ini ke dalam keluarga beliau. Oke. Begitu Bu? Ya, Oke. betul Pak. Apa sih yang disebut, yang Ibu sampaikan, apa yang dimaksud dengan sebenarnya literasi nutrisi itu sendiri sih Bu? Ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Irfan. Atau Papa Daniel biasanya kita panggil di sekolah ya Pak. Papa Daniel ini juga orang tua siswa dari 2 putra dan putri di School of Human ya Pak. Jadi kita sama-sama orang tua murid nih Pak. Ingin berbagi gitu kan Pak ya. Tujuannya ingin berbagi kepada Moms and Pops Soh, supaya apa yang program Soh ini memang benar-benar bermanfaat ya, salah satunya podcast ini gitu ya. Dengan senang hati ingin berbagi informasi, yang pasti bukan berarti saya yang paling ahli gitu Pak. Oke. Saya memiliki pengalaman yang mungkin bisa dibagi di podcast ini. Experience di materi yang akan disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan pengalaman bisa saya share nantinya. Jadi Pak Irfan tadi pertanyaannya mengenai dengan topik kita hari ini adalah pola makan gizi seimbang yang tujuannya untuk meningkatkan sistem imun, yang mana sekarang kan sedang pandemi COVID-19 gitu ya Pak. Ya kita akan bahas itu nanti ke depan seperti itu dengan beberapa pembahasan dan pengalaman pastinya seperti itu. Dan tadi ada pertanyaan juga tentang literasi nutrisi gitu, karena ini kita lingkupnya sekolah, pasti belajar segala sesuatu itu diliterasikan gitu ya. Bagaimana nutrisi pun juga perlu anak-anak belajar, orang tua juga belajar bagaimana kita belajar nutrisi ini melalui literasi seperti itu. Jadi untuk tadi pertanyaannya, kita akan bahas tentang pola makan gizi seimbang dulu gitu yang perlu disampaikan. Kenapa saya mengangkat pola makan gizi seimbang? Mungkin dulu kita tahunya adalah 4 sehat 5 sempurna kan gitu ya, Bapak Daniel. Saya sekolah malah kalau orang yang kecukupan gizi ataupun sehat, orang dikatakan sehat itu kalau sudah makan kenyang. Dulu sekolah gitu. Ya, oke. Nasinya banyak, benar. lauknya cukup, kenyang, sehat. Iya. Sekarang bisa berubah. Oke, makanya ini kita bahas sedikit ya gitu untuk literasi nutrisinya gitu. Dan saya membawa untuk pola makan gizi seimbang, ini adalah sebenarnya program Germasnya Kemenkes. Seperti itu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat gitu ya. Dan kenapa harus gizi seimbang? Kalau dulu dari Kemenkes atau Indonesia dulu mengenalkan kita, mungkin saya waktu kecil juga kita kenal 4 sehat 5 sempurna. Sekarang itu sudah tidak berlaku. Sekarang kita istilahnya itu adalah pola makan gizi seimbang. Kenapa? Sekarang 4 sehat 5 sempurna sudah nggak berlaku. Udah nggak berlaku. Kenapa Bu? Karena ada setelah bertahun-tahun diterapkan ada beberapa hal yang membuat itu jadi tidak valid lagi dan pada akhirnya dirubah menjadi pola makan gizi seimbang. Nah ini yang akan saya bahas nih gitu. Kenapa sih? Iya. Oke, silakan. Ya kenapa harus pola makan gizi seimbang? Mungkin kita pola makan itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya diet ya gitu. Orang sih taunya diet itu adalah mengurangi
bobot tubuh gitu loh, berat badan gitu. Tapi sebenarnya kalau bahasa Inggris diet itu adalah pola makan. Pola makan itu kan banyak gitu. Bahkan ada yang diet atau pola makan, kita tahu ada ketogenik, ada pola makan atau diet apa sih namanya, yang memisah makanan satu, atau paleo ya, paleo. Terus kemudian ada diet Mediterranean, ada diet atau American diet yang makan makanan fast food dan segala macam. Terus food combining gitu. Jadi banyak sekali gitu pola makan yang sekarang beredar di masyarakat gitu. Dan pemerintah sendiri khususnya Kemenkes gini ya, sosialisasikan bahwa pola makan yang dianjurkan itu adalah pola makan gizi seimbang gitu. Kenapa sih gizi seimbang? Karena gizi itu kan tidak hanya karbohidrat, tidak hanya lemak saja, tidak hanya sayuran saja, tidak hanya buah-buah saja. Jadi orang cuma hanya makan buah-buah pun itu juga salah gitu. Orang berpikir bahwa pengen makan sehat, makannya buah aja dari pagi, siang, malam buah aja gitu. Sehingga asupan proteinnya nggak dapet, asupan lemaknya nggak dapet seperti itu dan yang lainnya. Sementara tubuh kita itu butuh semuanya gitu. Butuh semuanya gitu. Pastinya gitu ya. Kita semua butuh untuk asupan makanan. Jadi di pola makan gizi seimbang ini saya akan sedikit menjelaskan itu yang lebih ke praktikal. Karena akan lebih mudah dipahami dan langsung bisa diimplementasikan gitu di kegiatan sehari-hari, karena kita makan setiap hari ya Pak ya. Semoga Mams dan Pap juga bisa mengaplikasikan ini. Iya betul. Harapannya mulai sore ini ataupun mulai besok pagi. Iya betul. Harapannya seperti itu Pak gitu. Jadi kita bahasnya cukup sederhana aja ya gitu. Kan karena kita makan setiap hari, makan pagi, makan siang minimal ya, makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan gitu Papa Daniel juga makan kan ya? Saya kalau makan yang penting kenyang. Karena masih terikut dengan pola yang dulu ya, makan kenyang itu bikin sehat gitu ya Pak. Tanpa memikirkan asupan nutrisi di dalamnya gitu ya Pak. Oke. Oke, saya mau jelaskan sedikit, ini hal yang sederhana. Mungkin saya tunjukkan ke Papa Daniel dan mungkin juga teman-teman yang menonton Moms and Paps. So, di sini ini adalah gambaran dari isi piringku. Ini adalah program germasnya Kemenkes juga gitu, bahwa jadi satu piring itu harus mencakup itu semua. Iya betul. Jadi ini sederhana sekali sih gitu. Ini kita tidak mengatakan bahwa ini pola makan yang susah, pola makan yang mahal, tidak. Karena ini sangat sederhana. Jadi kalau program isi piringku dari Kemenkes sendiri itu, kalau dulu kita sebut 4 sehat 5 sempurna, sekarang pola makan gizi seimbang. Dan di sini kita lihat ini bulat ini adalah sebenarnya satu piring nasi gitu ya. Satu piring. Jadi istilahnya isi piringku gitu. Satu piring ini kita bagi dua nih gitu ya. Kita bagi dua, dan setengah dari yang sebelah kanan ini, kanan dari mana nih? Sebelah pemirsa ya. Itu seperempatnya buah-buahan, 3/4-nya sayuran. Jadi tetap harus lebih banyak sayuran. Seperti itu. Dan untuk yang di sebelah kiri ini, 1/4-nya dari setengah ini adalah lauk pauk. Lauk pauk itu termasuk protein ya. Protein itu bisa dari hewan, bisa dari tumbuh-tumbuhan gitu. Terus kemudian 3/4-nya adalah makanan pokok. Yang kita sering sebut itu adalah karbohidrat. Yang kita sering sebut itu adalah nasi gitu. Kalau Indonesia makanan pokoknya kan adalah nasi. Seperti itu. Jadi sering makan nasi ya. Kita nggak tahu nanti kalau di Papua sana makanan pokoknya apa. Mungkin mereka bukan nasi gitu ya. Tapi sagu ya kalau nggak salah ya Pak. Iya, ada juga yang mereka mungkin makannya kentang, tapi yang pasti adalah karbohidrat. Dan isi piringku ini ya, atau pola makan gizi seimbang ini sudah mencakup semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Artinya seperti itu. Kalau misalkan satu piring nasi, ukuran katakanlah 20 cm, boleh dikatakan 3/4 dari separuh adalah makanan pokok. Makanan pokok. Dalam hal ini kita sering menyebutnya karbohidrat. Ya. 1/4-nya adalah protein. Protein itu bisa protein hewani, bisa protein dari tumbuhan, sayuran dan buah-buahan. Dan setiap kali makan, ini anjurannya adalah setiap kali makan itu harus dengan pola ini, tercukupin semua seperti itu. Jadi dapat karbohidratnya, dapat proteinnya, dapat lemaknya, dapat vitamin, dapat mineral. Jadi semua kebutuhan atau nutrisi yang dibutuhkan tubuh setiap hari itu tercukupi. Dan ini isi piringku ini itu untuk setiap kali makan Pak. Jadi artinya setiap kali makan, sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, kalau seperti itu. Tadi Bu Nunu sempat sampaikan ini harus tercukupi dari makan pagi, makan siang, makan malam. Betul. Bagaimana ini pengalaman saya pribadi. Ya, oke. Pengalaman saya pribadi.
kalau kita harus berangkat ke kantor, kita sudah bangun terlambat. Mm. Buru-buru, nggak sempat sarapan. Ya. Gimana untuk mengatasi hal ini? Ya, oke. Ya, ini adalah permasalahan semua mama dan papa yang bekerja nih. Begitu juga. Selalu mencari alasan gitu ya untuk tidak makan sehat atau makan di luar gitu ya. Sama lah, saya juga ibu bekerja juga gitu ya Pak, dengan 3 anak saya. Saya sih cuman prinsip satu sih, no pain no gain. Tidak ada suatu yang baik, yang berhasil yang kita dapatkan tanpa kerja keras dan usaha gitu. Itu prinsip dasarnya sih sebenarnya gitu. Tidak ada suatu yang untuk menjadi sesuatu yang baik itu yang dengan mudah kita mendapatkannya gitu. Jadi gini, sebenarnya yang paling penting itu adalah mindset dulu yang harus dirubah gitu, bahwa pengetahuan tentang pola makan gizi seimbang ini selama kita udah tahu yang disebut dengan literasi nutrisi tadi, kayak tadi kan sebenarnya literasi nutrisi ya Pak ya, saya menjelaskan ternyata dalam satu isi piring kita itu tetap mengandung karbohidrat, tetap mengandung protein, tetap mengandung lemak, tetap mengandung buah-buahan, tetap mengandung sayur-sayuran, mineral, vitamin seperti itu. Dan itu kan salah satu literasi nutrisi gitu, bahwa kita tidak seperti kata Papa Daniel tadi bahwa ya udah makan yang penting kenyang gitu. Tapi ingat pada saat kita makan kenyang, saya contoh kayak makan nasi padang Pak. Ya kan satu piring itu kenyang sih, tapi berapa jam kemudian kita lapar lagi gitu. Sementara kita makan itu kan harus ada jaraknya ya, karena lambung kita itu kan bekerja, atau sistem pencernaan kita itu bekerja kan ada jamnya gitu. Jadi kalau diisi terus makan, terus itu memamah biak namanya. Beda gitu. Jadi artinya ini disebut dengan literasi nutrisi tadi atau melek nutrisi ya Pak ya, mudah-mudahan ini sederhana sekali sih gitu. Nah kembali lagi sama dengan pertanyaan tadi bahwa misal contoh apa sih, kalau saya lebih menceritakan pengalaman nih Pak gitu. Saya ibu bekerja dan saya punya 3 anak gitu. Setiap hari dari sejak 4 tahun yang lalu, 4 tahun lebih yang lalu, saya memang komit dengan diri saya bahwa saya sebagai manajer di rumah, saya sebagai manajer dapur gitu, dan yang mengelola makanannya keluarga di rumah, saya harus bertanggung jawab terhadap nutrisi yang diasup oleh keluarga saya gitu, terutama khususnya anak-anak karena masih masa pertumbuhan kan ya Pak gitu. Nah jadi yang saya lakukan adalah ya komitmen dulu gitu. At least saya, walaupun saya tidak pada saat itu saya tidak mengerti banyak tentang nutrisi istilahnya secara detail gitu, tapi saya berusaha. Jadi merubah mindset dulu memang yang diperlukan. Terus kemudian memang harus ada usaha dan upaya gitu. Jadi mulai mengebongkar tuh yang namanya merubah makanan-makanan yang diganti lah ya, makanan proses menjadi makanan yang alami seperti itu. Terus kemudian mempersiapkan. Jadi memang pada saat yang repot itu bagi ibu bekerja atau biasanya ibu nih ya, itu adalah pagi kan repot, bangun pagi langsung mandi langsung kerja gitu. Sementara gimana? Harus nyiapin makanan anak-anak, harus bawa bekal segala macam. Nah, kalau saya sih paling ngasih tipsnya, saya juga mengalami itu, ya memang harus dipersiapkan sejak malam. Jadi udah tahu, dan makan sehat itu tidak harus mewah mengolahnya gitu. Saya juga tidak jago masak gitu. Tidak harus mewah, misalnya contoh kayak di sini kita butuh karbohidrat. Karbohidrat itu kita sering makan nasi gitu, dan pilihan karbohidratnya pun itu sebaiknya memang karbohidrat kompleks gitu, karena biar kenyangnya lebih lama, seratnya lebih tinggi seperti itu. Dan saya memilih nasi merah untuk itu atau nasi coklat. Dan tetap ya bisa kan dimasak malam hari jika memang tidak sempat. Dan biasanya karena saya tidak pakai alat masak yang modern, saya pakai yang tradisional, jadi cuma di istilah itu kayak di aron gitu ya, dimasak di panci terus kemudian dikukus gitu. Dan itu juga kan dia tidak dalam jam tertentu dia tidak akan basi kalau memang mau jaga. Tapi kalau memang masih pakai magic jar ya biasanya ibu-ibu di rumah itu nggak apa-apa sih gitu. Yang pasti itu nggak akan basi kalau di pagi hari gitu. Terus kemudian pastilah saya yakin benar ada yang membantu di rumah kan. Nah itu bisa diinstruksiin gitu. Besok ini ya, ini itu udah jelas, udah dikasih tahu untuk dipersiapkan. Jadi memang semuanya itu harus berupaya dan berusaha. Jadi artinya kalau mau sehat jangan males gitu. Itu prinsip dasar. Jadi artinya gini Pak, kalau memang kita komit mau mempersiapkan ini, nggak ada yang susah gitu. Kalau ataupun misalnya ibu bekerja dan nggak sempat, terus harus beli di luar gitu, jajan di kantin, ya pilihlah makanan yang sehat lah gitu, yang memenuhi itu tadi isi piringku tadi gitu, ada karbonya. Boleh jajan di luar kalau untuk boleh selama ya boleh selama ya tetap aja dipilih higienisnya. Terus kemudian komposisi nutrisi di dalamnya tetap ada karbohidrat, ada protein, ada sayuran dan ada buah.
At least itu, walaupun nggak sempat diolah di rumah, beli di luar gitu ya. Yang pasti isi piringnya seperti itu tadi yang saya sudah tunjukkan, gitu. 3/4-nya lauk pauk, Ya. 3/4-nya adalah makanan pokok, 1/4-nya lauk pauk, terus separuhnya lagi juga 3/4-nya adalah sayuran, Ya. dan 1/4-nya adalah buah-buahan. Ya. Dan ini untuk soal satu piring tadi, ini saya ada sedikit informasi tambahan. Memang sebaiknya kita memang di situ bukan berarti kita makan bersamaan gitu ya. Kan di situ tetap ada buah. Buah itu sebaiknya dimakan sebelum. Jadi pada saat perut kosong sebelum mengkonsumsi makanan yang utama itu tadi, buah dulu. Kasih jarak lah, kan itu anggap aja sebelum kita makan gitu ya, kita bisa kayak bawa bekal atau makan di kantin, kantor atau gimana, kita makan buah dulu. Paling enggak sekitar 15-30 menit kita tunggu dulu gitu loh. Terus kemudian baru makanan yang lain, seperti itu. Karena jika tidak ya udah keburu kenyang duluan kan ya Pak, Iya, yang lain malah nggak makan gitu. Oke, ini juga ada pertanyaan. Kalau tadi berbicara masalah kesehatan gizi, artinya yang akan membuat tubuh kita menjadi lebih fit, betul kan Bu ya? Iya, meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas kita. Iya. Oke. Nah, kalau ngomong imunitas, apalagi dengan kondisi sekarang yang masalah ada COVID-19, orang cukup aware dengan kondisi ini. Apakah dengan mencukupkan gizi tersebut akan membuat orang kita yang menerapkan ini itu akan terbebas dari COVID? Oke. Ini mungkin pertanyaan dari semua mam dan pap yang menonton ini. Karena ini pertanyaan dari teman-teman, dari tetangga, dari semua orang yang akan. Oke, pertanyaannya menarik banget ya Pak. Pertanyaan menarik banget karena ini memang menjadi permasalahan kita bersama. Tidak hanya kita di SOH, di Indonesia juga di dunia gitu ya. Bahwa gimana sih, apakah bisa tuh kalau kita udah pola makan sehat, kita udah asupan nutrisinya udah bagus gitu, terus tiba-tiba kita bebas gitu loh dari COVID-19 ini gitu, atau paparan COVID-19 gitu. Kalau saya sejauh ini berdasarkan pengalaman saya katakan bahwa misal contoh ya, pada saat kita udah merasa kita ada tameng nih di seluruh tubuh kita yang disebut dengan sudah mengkonsumsi makanan sehat itu, terus kita merasa bahwa kita tidak akan terpapar sama sekali. Saya rasa itu tidak seperti itu gitu loh. Siapapun bisa kena, siapapun bisa kena. Mungkin Bapak Daniel juga pernah dengar bahwa banyak atlet internasional, pemain sepak bola juga kena gitu ya. Cuman apa yang membedakan gitu ya? Apa yang membedakan kena terpapar COVID-19 yang orang dengan imunitas tubuhnya bagus sama yang tidak gitu. Nah di sini saya akan ingin menjelaskan gitu, dan ini iya. Yang pertama sekali saya ingin menjelaskan berdasarkan pengalaman pribadi Pak, gitu. Nah jadi gini, saya punya cerita tentang pengalaman keluarga saya gitu. Jadi pada saat itu di bulan September, Oktober ya kalau nggak salah ya gitu. Tahun lalu Bu. Oktober itu jadi berapa bulan setelah mulai pandemi di Indonesia ya kan Pak ya. Nah itu suami saya lagi mau ke kliennya gitu di kebenaran perusahaan itu BUMN gitu. Nah ternyata persyaratannya harus ada rapid test supaya boleh masuk ke kantor gitu. Jadi akhirnya dia datang ke sebuah klinik untuk tes rapid itu ya, untuk sebagai persyaratan masuk ke kantor BUMN tersebut gitu. Nah ternyata pas waktu dites hasilnya reaktif gitu. Ternyata dokter reaktifnya itu tertulis di situ, saya lihat juga hasilnya itu IgG. IgG itu adalah imunoglobulin G gitu. Dan terus kemudian si dokter menyarankan untuk swab test gitu, Pak ini Bapak swab test gitu. Karena di sini reaktif gitu. Karena kita tahu bahwa untuk tes rapid itu sekarang sudah tidak dipakai lagi, sekarang kan swab antigen gitu ya, karena hasilnya katanya lebih valid gitu. Akhirnya begitu swab tes negatif hasilnya. Nah si dokter bilang bahwa Pak Bapak kayaknya udah pernah kena deh gitu, kena COVID gitu. Oh gitu ya Dok, tapi kok saya tidak merasakan maksudnya bahwa kita kena gitu, terpapar gitu kan. Tapi pernah sih gitu, waktu itu saya tidak bisa menyium gitu, karena itu salah satu indikasi gejala ringan dari paparan COVID-19 kan gitu. Nah terus saya penasaran, oh gitu ya. Saya juga penasaran karena kita satu keluarga, satu rumah pasti dong ya kan gitu. Begitu saya tes rapid, ternyata hasilnya sama, reaktif juga tapi IgG. Dan
Kemudian waktu saya tes swab juga hasilnya negatif gitu. Jadi ternyata si dokter dengan 2 dokter yang berbeda mengatakan bahwa ini kayaknya waktu pas di suami saya juga bilang, ini bapak kayak pernah kena gitu. Terus kemudian di saya juga nggak kerasa. Ya itu gejala ringannya tidak bisa mencium itu tadi gitu ya. Tapi kita merasa sehat-sehat aja gitu, tidak ada gejala apapun yang membuat kita jadi sakit gitu ya. Sakit itu ya misalnya kayak batuk, demam itu tidak ada gejala, atau diare kan banyak ya yang mengalami simptom seperti itu gitu. Nah terus pas saya dengan dokter yang berbeda jawabannya sama, kayaknya Bu udah pernah kena gitu. Cuman ini karena IgG jadi ini terlihat bahwa antibodi ibu tuh sudah pernah bekerja untuk melawan virus yang luar biasa gitu. Dalam hal ini pasti COVID-19 yang sedang pandemi kan. Iya. Dan saya waktu itu sempat, itu kan sebagai sebuah pembuktian secara medis gitu ya Pak, ada hasil labnya gitu. Nah waktu itu memang pernah kita perjalanan ke Medan, waktu itu ada acara keluarga. Ya udah kita naik pesawat, pasti jelas sekeluarga nih, saya dengan suami dan anak-anak. Terus kemudian di sana juga acara pernikahan, kan pasti ramai orang ya. Dan memang sih pulang dari Medan itu gejala itu kita rasakan. Pertama suami nggak bisa nyium, terus 1 hari setelahnya saya. Hari ketiga setelahnya itu anak yang kedua. Hari keempat, jadi kita beda sehari nggak bisa nyiumnya gitu loh. Jadi nggak bersamaan. Hari keempat itu anak pertama, dan hari yang kelimanya itu anak kecil, yang paling kecil gitu. Kita semua nggak bisa nyium, dan tapi kita tidak merasakan tidak ada gejala yang lain gitu. Alhamdulillah ringan. Tapi karena kita tahu bahwa kita tidak boleh keluar rumah karena khawatir menularkan orang lain, jadi kita isolasi mandiri di rumah 2 minggu. Tapi dengan kondisi bahwa kita juga hanya menerka-nerka saja bahwa kita kena gitu ya. Nah setelah 2 minggu kita tes, baru itu negatif lagi, baru kita berani keluar gitu. Jadi artinya gini, saya dengan keluarga menerapkan pola makan sehat sejak 4 tahun yang lalu, artinya dengan imunitas tubuh yang baik, tidak menutup kemungkinan itu akan kena juga gitu. Terus kemudian cuman yang membedakan adalah ya itu tadi, gejalanya ringan, tidak menjadi atau memperburuk keadaan tubuh saya dan keluarga gitu. Itu yang ditakutkan orang. Jadi artinya minimal kalau memang kita tujuannya mencegah, walaupun kita kan nggak bisa menghindari ya, karena itu tidak terlihat gitu. Kalau memang nggak mau kena ya udah di rumah saja, stay at home gitu kan, itu saran pemerintah kan. Jangan kemana-mana, tapi kan nggak bisa kita nggak kemana-mana, kita bekerja tetap, kemudian kita belanja keluar, tidak menutup kemungkinan kita akan bisa terpapar. Tapi minimal dengan pola makan gizi seimbang ini bisa meningkatkan sistem imun kita. At least kita walaupun kena tapi gejalanya ringan. Dan kita juga tidak menularkan ke orang lain juga dengan cara kita tahu protokol kesehatannya seperti apa. Tetap pakai masker, cuci tangan, terus kemudian berjarak kalau berbicara sama orang dan sebagainya sesuai dengan protokol kesehatannya pemerintah gitu Pak. Jadi pertanyaan Papa Daniel tadi, siapapun bisa kena. Kalau memang nggak mau kena ya di rumah saja. Oke. Jadi gitu. Dan Pak, untuk pembicaraan sore hari ini yang berkaitan dengan situasi yang ada di saat ini adalah orang pada ketakutan, orang pada sedikit boleh dibilang paranoid terhadap COVID-19, dan juga banyak ada cerita yang ini sampai saya. Nah tapi tadi Bu Nunun juga sudah jelaskan bahwasanya dengan gizi seimbang itu akan membantu sistem imun, meningkatkan sistem imun untuk melawan. Iya. Masalah kena apa enggak itu kita nggak bisa halangi. Iya. Tapi yang pasti adalah dengan sistem imun bisa membantu recovery dari kita sendiri. Betul. Oke, jadi sudah cukup pintar ini Bu ya. Jadi tadi kembali kepada pola makan gizi seimbang tuh bisa buat sharing juga, dan tidak hanya sekedar teori yang kita dengarkan. Mudah-mudahan Mama dan Papa di rumah juga, Papa dan keluarga bisa menerapkan itu gitu. Sederhana sekali, bahwa setiap kali kita makan tetap diperhatikan yang namanya kandungan nutrisi di dalamnya. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, mineral itu dari sayur-sayuran, buah-buahan. Itu jangan pernah kita menghindari, pokoknya setiap kali makan harus ada sayuran, minimal itu. Sayuran, kalau protein itu kita sebutnya lauk pauk ya Pak, kalau zaman dulu kan lauk pauk gitu ya. Nah itu juga isinya itu adalah protein, dan pasti biasanya protein ada yang mengandung lemak juga gitu. Jadi seperti itu. Dan untuk
tadi kata Papa Daniel juga bahwa harus sampai kenyang gitu, berarti harus mungkin bisa sebanyak-banyaknya kita konsumsi. Oh tidak juga gitu, karena setiap nutrisi atau asupan nutrisi yang kita makan itu sendiri tetap ada angka kecukupan gizinya gitu. Jadi misalnya contoh kayak karbohidrat gitu ya, nggak juga kita makan sebanyak-banyaknya yang satu itu kan kayak biasanya kita tahu bahwa karena kenyang kita mengenyangkan tubuh terus akhirnya kita sehat gitu ya, dulu kan cara berpikirnya seperti itu gitu kan ya Pak gitu. Dan pada akhirnya kita asupan makanan karbohidratnya itu lebih banyak dari yang lainnya seperti itu. Jadi misalnya contoh karbohidrat maksimal berapa sih sehari gitu. Nah kita udah lihat secara visual aja tadi, kalau kita pakai gram-gram itu pasti masyarakat akan bingung kan, ini harus nimbang-nimbang dulu gitu. Nah jadi kalau kita lihat dari angka kecukupan gizi untuk per orang per harinya itu untuk kebutuhannya itu sekitar 300 sampai 400 gram sehari. Kalau sehari ya gitu. Jadi tinggal dibagi 3 aja seperti itu untuk karbohidrat sendiri gitu. Dan kalau karbohidrat kan itu banyak ya Pak. Ada jagung, ada nasi, ada kentang, terus kemudian kalau bisa singkong gitu, itu juga karbohidrat dan itu kompleks ya. Ubi gitu. Jadi tidak harus nasi, yang pasti karbohidrat seperti itu. Terus untuk protein juga nggak harus protein hewani, bisa juga protein nabati yang dari sayur, yang dari tumbuh-tumbuhan. Saya contoh tempe, tahu itu kan protein, jamur gitu ya Pak ya. Terus kalau untuk yang hewaninya ya semua makanan ya kayak ikan, seafood, terus kemudian daging-dagingan, daging sapi, daging ayam, daging kambing, seperti itu protein gitu. Terus asupan buah-buahan dan asupan, dan semuanya itu ada angka kecukupan gizinya dan ada batas maksimal. Tidak bisa juga kita makan tuh yang berlebihan mentang-mentang mau sehat terus akhirnya banyakin proteinnya, banyakin nasinya atau karbonya, enggak. Jadi semuanya ya dengan sederhananya kita lihat saja satu piring itu nggak banyak ya ternyata gitu. Artinya kalau gitu boleh saya sampaikan untuk yang ini sedikit menjawab juga nih pertanyaan yang berikutnya adalah asupan gizi itu ada batasannya. Iya betul, ada batasan. Tidak boleh berlebih seperti itu. Efeknya apa sih Bu kalau berlebihan? Ya, contohnya ini ya. Kalau ini pertanyaan yang saya juga sering mendengar di luaran itu video, Instagram cerita. Kalau mau mendapatkan vitamin D harus berjemur jam sekian sampai jam sekian. Iya. Berlebihan lagi. Iya. Nah, seharian gitu ya berjemur. Seharian gitu. Efeknya apa sih Bu kalau asupan gizi ini? Iya. Oke. Ya. Oke. Dan tadi salah satu contoh jika kelebihan karbohidrat tadi udah jelaskan, dan tadi contoh yang Papa Daniel juga iya dengar cerita-cerita gitu ya, bahkan informasi dan sebagainya gitu bahwa berjemur matahari itu bisa menghindari COVID-19 gitu. Tetap itu informasi tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah gitu. Tetap kita butuh sinar matahari. Dan kita sangat beruntung Indonesia ini paparan mataharinya itu sepanjang tahun ya, nggak di negara lain gitu ya. Kita bersyukur banget gitu. Cuman bukan berarti pada saat kita hanya terpapar sinar matahari di jam-jam tertentu gitu, terus kita vitamin D kita cukup. Ternyata penelitian membuktikan dan menunjukkan bahwa ternyata orang Indonesia itu vitamin D-nya kurang. Kebayang, berarti ada yang salah nih gitu ya. Kalau misalnya menarik, Bu. Iya. Jadi, bagaimana bisa orang Indonesia yang boleh dibilang 12 jam per hari hampir terkena sinar matahari, paparan sinar matahari, dan sepanjang tahun gitu ada matahari, bisa secara penelitian kurang untuk kandungan vitamin D-nya. Iya, itu menarik ya Pak. Cukup menarik Kak. Ya, jadi oke, silakan lanjut. Ya oke. Mungkin kalau sebagai pembuktian nanti Papa Daniel boleh nih sekeluarga cek vitamin D di laboratorium. Kita lihat nih hasilnya apa, karena orang ternyata banyak nggak aware terhadap kandungan vitamin D dalam tubuh. Ternyata ada ceknya, ada tesnya, dan saya udah pernah ngetes itu, cuman iya. Vitamin D. Betul, itu salah satunya kan tadi kalau seandainya berlebihan gimana gitu, dampaknya apa kan gitu tadi pertanyaannya ya. Nah untuk khusus vitamin D ini, bahwa ternyata paparan sinar matahari memang kita butuh, tapi bukan berarti dengan serta-merta kandungan vitamin D dalam tubuh kita terus cukup gitu. Tidak seperti itu, ternyata memang tetap kita butuh asupan makanan yang mengandung vitamin D. Artinya seperti itu.
makanan yang mengandung vitamin D-nya. Dan yang menstimulus itu ya sinar matahari itu gitu. Jadi saling membutuhkan. Kenapa yang disebut dengan pola makan gizi seimbang? Karena ternyata semua nutrisi itu ada mikronutrisi, ada makronutrisi, itu mereka saling mendukung satu sama lain seperti itu. Jadi kenapa disebut pola gizi seimbang itu tadi Pak. Jadi kita nggak boleh makan cuma hanya 1 atau 2 atau 3 nutrisi saja. Ternyata begitu kita butuh memproses atau metabolisme. Ada satu misalnya contoh, kita butuh asupan vitamin, zat besi. Kita butuh zat besi, ini ya mineral. Kita butuh zat besi, tetapi zat besi ini akan bisa bekerja dengan maksimal jika kita juga mengkonsumsi vitamin C. Nah, yang kayak begitu. Nah, ternyata pada saat kita konsumsi konsumsi zat besi, dia juga bisa akan terhambat proses kerjanya jika kita konsumsi teh atau kopi, karena teh atau kopi ini mengandung tanin. Jadi bayangkan gitu. Jadi mereka itu saling berhubungan satu sama lain, ada yang saling mendukung, ada yang saling menghambat gitu. Jadi kenapa disebut istilah pola makan gizi seimbang. Jadi kita tidak boleh memakan hanya sebagian nutrisi saja, yang lain kita abaikan gitu. Jadi ya Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi itu kan untuk kita konsumsi ya Pak ya. Jadi ada yang kita konsumsi untuk manusia, ada yang untuk hewan seperti itu. Jadi kita manfaatkan alam semesta ini untuk membuat tubuh kita itu menjadi sehat gitu, dan dimakan semuanya dalam arti kenapa manusia yang disebut dengan adalah makhluk omnivora, kita makan segalanya, tapi bukan berarti segala-galanya dimakan, tapi tetap aja dengan pengetahuan gitu, yang disebut dengan literasi nutrisi tadi gitu, kebutuhan karbohidratnya berapa dan segala macam. Kita nggak perlu nimbang-nimbang deh, cukup lihat aja satu piring kita secara visual aja, oh ini udah 3/4 nih, bisa. Itu hal yang paling sederhana gitu Pak, yang bisa kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau gitu boleh disimpulkan untuk literasi nutrisi ini sendiri, artinya asupan makanan yang kita makan tiap hari, tiap saat, pagi, siang, malam, itu harus memenuhi kaidah dari separuh 3/4-nya itu. Minimal itu. Makanan pokok, kemudian 1/4-nya adalah lauk pauk, kemudian separuh yang lagi lebih itu 3/4-nya adalah sayuran, dan sisanya adalah buah. Betul. Dan itu pun nggak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan juga, sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Dan kebutuhan tubuh itu juga berbeda-beda Pak dari usia. Nggak mungkin anak-anak kita sama dewasa seperti itu. Dan khusus untuk anak-anak kebutuhan proteinnya itu lebih tinggi daripada dewasa karena mereka masih masa pertumbuhan. Kenapa bayi pada saat empasi itu makannya diutamakan itu adalah yang mengandung protein seperti itu, karena kebutuhan mereka untuk protein itu lebih tinggi dibanding orang dewasa seperti itu. Itu salah satu contohnya gitu. Jadi memang berbeda setiap usia, dan wanita pria itu juga berbeda Pak gitu. Tapi nggak beda jauh sih gitu. Oke, mungkin nanti Mams dan Paps bisa berhubungan langsung dengan Bu Nunun untuk tanya berapa sih buat saya, berapa sih buat kamu gitu. Mungkin bisa nanti bisa berhubungan. Boleh, silakan. Untuk hal ini mungkin saya bisa simpulkan dengan beberapa kalimat adalah ini menyangkut masalah mindset kita. Iya betul, mindset. Bagaimana kita mengatur asupan gizi kita yang seimbang, pola makan kita yang seimbang, supaya imun kita itu terbentuk dengan baik, dengan maksimal, sehingga pada saat kita berada di luar, yang mana di luar kita nggak pernah tahu itu isinya apa. Artinya ada penyakit apa, itu bisa kita lawan dengan imunitas kita sendiri. Betul. Oke. Dan kemudian ya bagaimananya itu tergantung kita untuk mengaturnya sendiri. Betul. Ya, kadang-kadang perut kita kapasitasnya berapa banyak untuk kenyangnya. Jadi kita bisa atur untuk berapa porsinya seperti itu. Iya. Oke. Cukup menarik hari ini Mams dan Pap School of Human untuk materinya. Saya rasa apa yang mungkin sudah disampaikan Bu Nunun ini sore ini cukup banyak membuat mindset kita kebuka. Jangan asal cuma makan sehat, makan kenyang,
piring nasi penuh dengan lauk pauk satu biji aja, tapi harus dengan seimbang. Iya. Sehingga badan kita yang sudah dikanugerahi sama yang di atas, Tuhan yang Maha Esa, itu kita bisa jaga. Betul. Seperti itu. Betul. Oke, begitu aja mungkin apa yang bisa kita sampaikan, mungkin Bu Nunung bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan lain, Bu Nunung? Mungkin pesan saya buat mama-mama nih gitu, karena kita ini adalah yang paling utama di rumah dalam rangka memanage gitu loh, makanan apa saja yang dibutuhkan, dipersiapkan untuk keluarga kita gitu, karena kita sebagai mama itu adalah ujung tombak dari kesehatan keluarga. Seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama bagaimana cara kita untuk merubah dari sekarang, mempersiapkan pola makan dengan gizi seimbang yang saya rasa sangat sederhana sih gitu. Tadi dengan ngelihat isi piringku aja itu sederhana sekali, dan pasti mama-mama di rumah itu sudah terbiasa melihat itu, dan pastinya di kulkas itu pasti sudah mengandung makanan-makanan atau bahan pangan yang mengisi isi piringku yang dengan pola gizi seimbang tadi gitu. Jadi bukan berarti harus mewah, istilahnya contoh kayak protein aja, telur aja itu udah cukup gitu. Tapi nggak setiap hari juga telur ya Pak, gitu. Karena kalau kita makannya itu terus selama seminggu pasti bosan juga gitu. Tapi bukan berarti yang harus mewah, harus daging sapi gitu ya, harga mahal, tidak juga gitu. Bahkan kita cuma makan tempe, tahu, itu protein juga itu bisa. Jadi mungkin persiapkan menu makannya itu disiapkan seminggu, dan untuk porsi sekeluarga gitu. Kalau seandainya syukur-syukur punya mbak di rumah bisa bantu gitu ya, bagaimana mengolah makanannya gitu. Yang pasti makan di rumah itu lebih sehat, lebih higienis, lebih baik, lebih murah juga harganya dibanding kita jajan di luar seperti itu. Dan yakinlah, saya yakin ini memang pengorbanan kita gitu. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa membawa masa depan keluarga itu lebih baik, lebih sejahtera. Karena saya sangat punya prinsip bahwa anak-anak sehat, keluarga sehat, mama akan bahagia. Seperti itu, Pak. Negara lebih kuat, betul. Keluarga sehat, negara kuat. Sepakat saya. Betul. Oke, sekian Mom and Pop School of Human, pembicaraan yang cukup menarik dengan Ibu Nunun. Saya rasa mungkin ini bisa menjadi jawaban dari semua pertanyaan yang seringkali ada di kita, yang mungkin karena pandemi ini setahun di rumah terus, jadi kebingungan untuk memilih menu makanan. Ini bisa menjadi jawaban, gitu, menjadi jawaban bahwasanya bagaimana kita bisa mengatur makanan itu menjadi makanan yang seimbang, bukan berlebihan, betul, bukan kurang, tapi seimbang. Seimbang, betul. Oke, sekian Mom dan Pop untuk pembicaraan sore hari ini. Oke, cukup menarik. Silakan Ibu. Wow, keren banget ini hasil karya. Oh, hasil karya Citra kelas 11. Terima kasih. Anak semua juga ya? Iya dong. Anak SMA kelas 11 sih ya. Boleh, silakan. Wah, keren banget. Terima kasih. Terima kasih Bu Nunun. Sama-sama. Mams dan Pap semua untuk ajarin sore hari ini, dan sampai jumpa untuk acara podcast berikutnya. Sekian. Terima kasih.